Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi. Sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu ya. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, oke anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 4 subtema 1 ya, globalisasi di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kalian lihat di sini ya. Anak-anakku semuanya, ada yang sudah tahu belum globalisasi itu apa sih? Nah, ya, globalisasi adalah proses masuknya ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain karena perkembangan teknologi dan alat komunikasi, serta kemajuan alat transportasi. Perkembangan teknologi dan alat komunikasi memudahkan kerjasama antar negara. Begitu juga kemajuan transportasi memudahkan memindahkan barang dari suatu negara ke negara lain. Oke anak-anakku semuanya, kemarin pada tema 1 kita sudah belajar tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Ya, sekarang kita ingat bersama-sama ya, kira-kira ada negara apa saja yang tergabung dalam ASEAN? Kita lihat peta berikut ini. Nah, jadi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Coba kalian lihat di peta ini ada negara apa saja ya? Ada negara Indonesia, ada negara Malaysia, ada Thailand, ada Filipina, ada juga Singapura ya, ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, ada Laos, ada Myanmar, dan ada juga Kamboja. Nah, jadi negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama negara-negara di ASEAN disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor sumber daya alam. Jadi negara-negara di Asia Tenggara itu mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Yang kedua, karena mereka dalam kawasan yang sama, yaitu di kawasan Asia Tenggara. Dan faktor yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kerjasama negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya. Yang pertama akan kita pelajari adalah kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial. Contohnya yang pertama adalah penanggulangan bencana. Misalnya penanganan darurat saat terjadinya tsunami di Aceh. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga adalah melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk-penduduk negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan. Dan yang kelima adalah meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara di ASEAN. Nah, itu tadi beberapa contoh kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial. Selanjutnya adalah contoh kerjasama negara-negara dalam bidang budaya. Ayo anak-anakku semuanya, ada yang tahu nggak ya kira-kira apa ya kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang budaya? Oke, betul sekali. Nah, salah satu contohnya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Nah, yang kedua adalah dengan melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN. Yang ketiga adalah meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, contoh bentuk kerjasama di bidang budaya adalah mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Nah, anak-anak tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Arum tentang bagaimana kerjasama dalam bidang budaya antar negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana budaya Indonesia. Kita tahu budaya di Indonesia itu sangat banyak dan sangat beragam. Salah satunya adalah batik. Batik adalah salah satu budaya yang ada di Indonesia. Berikut ini Ustadz akan menampilkan
teks tentang batik. Bisa kalian baca dan kalian pause videonya supaya lebih jelas dalam membacanya. Nah, anak-anak tadi sudah Ustadz tayangkan ya contoh dari teks eksplanasi. Apakah kalian masih ingat apa itu teks eksplanasi? Lebih keras. Nah, apa ada yang tahu? Baik, teks eksplanasi adalah teks informasi mengenai suatu hal apapun itu yang terjadi di sekitar kita. Nah, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua yaitu isi dari teks eksplanasinya, dan yang ketiga adalah simpulan dari teks eksplanasi tersebut. Nah, tadi sudah kalian baca ya teks yang Ustadz tampilkan. Sekarang Ustadz mau tanya, apa judul teks yang tadi Ustadz tampilkan? Betul sekali, kerjasama dalam membatik. Dalam membatik itu juga terjadi kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi? Ada yang masih ingat? Ada berapa juga kegiatan ekonomi? Betul sekali, ada 3. Yang pertama, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pada kegiatan membatik itu termasuk dalam kegiatan produksi. Terus kegiatan distribusi itu kegiatan menyalurkan batik, mengirim-kirimkan batik ke seluruh Indonesia. Distribusi. Terus konsumsi adalah kegiatan membeli batik. Itu adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi. Nah, meskipun kegiatan itu berbeda-beda, kita harus tetap saling menghargai sesama. Tidak peduli orang itu bekerja sebagai produsen, distributor, atau juga dia hanya sebagai konsumen. Sikap yang harus dilakukan antar pelaku ekonomi adalah yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar pelaku ekonomi. Yang kedua, membayar barang yang sudah dibeli sesuai dengan harganya. Yang ketiga, tetap bermain dengan teman meskipun teman tersebut orang tuanya bekerja sebagai produsen, distributor, atau juga dia hanya sebagai konsumen. Oke, baik anak-anak ya. Selanjutnya silahkan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang globalisasi. Kebutuhan manusia di era globalisasi tiap hari itu semakin meningkat. Globalisasi sangat berperan penting terhadap kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang ada itu berperan terhadap penemuan-penemuan, dan sebagian besar penemuan-penemuan itu membutuhkan energi listrik. Tidak hanya itu, kita pun dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan energi listrik, seperti untuk menyalakan TV, untuk menyalakan lampu, ataupun menyalakan alat elektronik lainnya. Nah, kalian tahu nggak apa itu energi listrik? Oke, betul sekali. Jadi, energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Sumber energi listrik yang utama adalah pembangkit listrik. Salah satu contohnya adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yuk, mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang skema atau cara kerja tentang PLTA. Nah, coba kalian ikut sama Ustazah ya. Nah, kita sudah sampai nih. Wah, udara sangat sejuk sekali. Kalian lihat nggak di belakangnya Ustazah Isti ini ada apa? Ya, di belakangnya ini adalah aliran air sungai yang sangat deras. Jadi, aliran air sungai itu merupakan salah satu sumber energi pembangkit listrik tenaga air. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Nah, ini adalah skema atau cara kerja tentang PLTA. Yang pertama adalah aliran listrik, ya, aliran listrik dari air sungai, air terjun, waduk atau bendungan itu berperan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik yang dapat mengubah energi potensial menjadi energi gerak. Kedua adalah gerakan kincir air pada turbin dapat menggerakkan generator atau dinamo yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Dan gerakan kincir angin besar kecilnya itu berpengaruh terhadap aliran air.
semakin besar atau semakin deras aliran air, maka energi pembangkit listrik yang dihasilkan semakin besar, sehingga hasilnya pun listrik yang akan dihasilkan juga semakin besar. Dan yang ketiga adalah terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang nantinya akan siap disalurkan di rumah, di pabrik, di sekolah maupun gedung-gedung yang lain melalui proses transmisi listrik. Nah, itu adalah skema atau cara kerja PLTA. Sekarang Ustazah mau tanya, apa itu transmisi listrik? Transmisi listrik adalah proses penghantaran arus listrik berskala besar dari pembangkit listrik ke gardu listrik. Nah, kita akan belajar tentang skema transmisi listrik yang nantinya akan menghasilkan listrik-listrik yang disalurkan di rumah-rumah. Coba kalian lihat gambarnya. Nah, di situ ya, yang pertama tadi PLTA yang sudah menghasilkan energi listrik yang sudah siap dialirkan di rumah, di kantor, di pabrik, ataupun di gedung, di sekolah-sekolah, akan dialirkan menuju ke kabel-kabel besar yang sudah terpasang di sutet. Sutet itu apa? Sutet itu saluran udara tegangan ekstra tinggi ya. Jadi sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi energi listrik yang besar itu akan dialirkan ke kabel-kabel yang ada di sutet. Kenapa? Karena listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik itu mempunyai tegangan yang sangat besar. Selanjutnya, yang kedua, dari sutet akan dimasukkan ke dalam alat yang bernama transformator. Apa itu transformator? Transformator adalah alat yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Nah, yang pertama akan dimasukkan ke dalam transformator untuk dinaikkan tegangannya dan dialirkan ke pabrik. Kenapa kok dialirkan ke pabrik? Karena pabrik membutuhkan energi listrik yang bertegangan besar, sehingga transformatornya itu dinaikkan. Dan berikutnya, energi listrik dimasukkan lagi ke dalam transformator. Tujuannya apa? Untuk diturunkan tegangannya. Karena energi listrik ini akan dialirkan ke rumah-rumah, ke sekolah, ke gedung, ataupun ke tempat-tempat yang lainnya yang membutuhkan energi listrik yang mempunyai tegangan yang lebih kecil. Nah, anak-anak, itulah tadi proses atau skema kerja dari PLTA, di mana pembangkit listrik tenaga air dapat menghasilkan energi listrik yang nantinya akan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang konsep energi listrik di kehidupan sehari-hari. Nah, informasi terkait energi listrik itu bisa juga kalian dapatkan pada sebuah poster. Nah, seperti ini contohnya posternya. Nah, poster ini biasanya kalian jumpai sering di jalan atau tempat-tempat umum dan seperti juga papan pengumuman. Mengapa poster ditaruh di tempat-tempat umum itu? Agar orang banyak membacanya. Jadi ada tujuan poster itu dibuat, yaitu bisa mempengaruhi orang agar mendapatkan pengetahuan atau wawasan terkait pesan yang ada di poster tersebut. Nah, poster itu macamnya sangat banyak. Nah, Ustadz akan menjelaskan tentang macam-macam poster. Poster ada 4 ya. Yang pertama adalah poster niaga. Poster niaga itu biasanya berisi tentang informasi jual beli atau perniagaan. Yang kedua adalah poster pendidikan. Nah, poster pendidikan ini tentunya berkaitan dengan informasi pendidikan ya, atau edukasi atau pengetahuan-pengetahuan yang umum gitu ya. Kemudian yang ketiga ada poster kegiatan. Nah, ini paling sering ya, poster kegiatan ini kita jumpai. Nah, poster kegiatan itu misalnya ada kegiatan kerja lomba atau pertandingan. Nah, biasanya akan dibuatkan posternya untuk biasanya terkait jadwal, waktu dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah poster layanan masyarakat. Nah, poster layanan masyarakat misalnya contohnya tentang bahaya narkoba yang sering kita juga jumpai. Oke, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan juga ciri-ciri
poster ya. Ini juga harus kalian ketahui bahwa poster itu harus punya ciri-ciri yang khusus yang membedakan dengan selebaran atau brosur dan sebagainya. Oke, ciri yang pertama dari poster, satu, dia harus memiliki ukuran tertentu. Biasanya ukurannya pasti besar. Nah, biasanya dia berukuran kalau pada kertas itu ukuran A3 ya. Itu yang umum sering kita jumpai. Oke. Yang kedua, ciri yang kedua adalah dia tulisan dalam poster itu harus berukuran besar. Oke, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang ciri-ciri sebuah poster yang membedakan dengan brosur, selebaran, atau yang lainnya. Nah, yang pertama ciri poster, dia harus punya ukuran tertentu yang mudah dicerna oleh orang. Biasanya ukuran poster itu kalau pada kertas itu adalah ukuran A3. Nah, dia lebih besar. Kemudian kedua, ukuran hurufnya, ukuran huruf poster itu pasti tidak kecil-kecil, tapi dia besar-besar. Kenapa? Karena orang yang membacanya nanti kan dia sepintas, ya, sehingga butuh ukuran huruf yang besar dan tentu warnanya pun juga harus mencolok. Kemudian yang ketiga, biasanya isi dari poster itu berupa informasi atau pesan-pesan atau nasihat-nasihat yang penting untuk disampaikan dalam poster itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir cirinya adalah biasanya poster itu harus dikasih gambar atau ilustrasi. Jangan hanya tulisan saja, tapi harus ada gambar. Gambarnya pun adalah gambar yang menarik. Jangan sampai gambarnya yang jelek atau tidak menarik. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan terkait dengan poster. Terima kasih. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar pembelajaran tema 4, subtema 1 tentang globalisasi. Ustadzah berpesan kalian tetap belajar dengan semangat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sholat 5 waktu. Ustadzah akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pendidikan terbaik adalah investasi paling berharga untuk putra-putri kita. STM Kelas memberikan pelayanan terbaik untuk mengembangkan potensi anak di bidang akademik dan agama. Mari bergabung bersama kami di SD Muhammadiyah 11 Surabaya. SD Kelas tiada hari tanpa prestasi.